Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barito Channel. Salam dari kami untuk kalian yang sedang sendiri Atau hanya kalian yang menganggap kalian sendiri. Sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang lagi cari suplemen untuk stamina tubuh Dan mencari pengobatan yang sesuai dengan sunnah Rasul, kita mau rekomendasikan ini nih. Real Madu. Salah satu brand madu yang menjamin keaslian madunya 100% tanpa ada campuran bahan lain sedikit pun. Karena Real Madu ini langsung diambil dari tempat budidaya ternak lebah. Serta Real Madu ini juga mempunyai keunikan, yaitu memiliki varian rasa. Tapi, varian rasa ini dihasilkan langsung dari lebah itu sendiri. Contohnya seperti varian rasa rambutan ini, di mana lebah ternaknya itu hanya menghisap dari putik pohon rambutan saja, sehingga terciptalah madu varian rasa rambutan itu sendiri. Nah, jadi buat kalian yang masih penasaran sama keaslian Real Madu ini, bisa langsung cek aja ke IG mereka di @bumi_lebah. Atau lebih detailnya di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi, langsung aja balik ke videonya. Oh, distance. Oh ya, distance. Lupa. Kilometer. Kondisi chaos gini, Pak. Iya. Kita Apa? semakin susah dapat narasumber gini, Pak. Kalau saya enggak sih, kalau saya semakin gila. Iya sih. Tapi demi keselamatan kita bersama. Di episode hororan kali ini bingung narasumber. Narasumber. Jadi kita sudah mencari keluar gitu. Pas Ya. keluar, kita ditangkap Satpol PP, Pak. Kita ditangkap Satpol PP, Pak. PSBB. Lupa kita nggak boleh keluar gitu. Iya. Tapi untuk sekarang, karena kemarin perjuangan kita sudah sampai ditangkap Satpol PP nih, Pak. Ya, sia-sia dong kalau kita nggak dapat narasumber gitu. Alhamdulillah akhirnya dapat juga ya. Yang dapat. Akhirnya kita kepikiran bahwa ternyata tuh kita tuh punya kekuatan dari dalam diri kita sendiri, Pak. Belum tahu ya. Kalian nggak tahu. Kalian pikir kita manusia? Bukan loh. Kita ini. Codot. Jadi kita bakal panggil aja langsung ya. Langsung dong Kita dengan kekuatan kita. Kita. Mari Bi, kita satukan kekuatan kita. Tuh geser dulu, Pak. Geser Nanti dulu. orangnya Oh di iya. tengah. Oh iya. Kami kasih. Oh enggak nyambung Pak. Berhasil kita, Pak. Kita punya kekuatan. Saya siapa yang undang ini? Kok tiba-tiba di sini? Tunggu Pak. Bukan dia narasumbernya. Cuman gini aja Pak, karena sudah nanggung ada di sini. Ya udahlah. Bapak ini aja narasumbernya. Oke, jadi ini dia narasumber kesekian kita. Betul. Diperkenalkan dulu. Dia Mister siapa? Mister siapa? Mister Cowboy. Mister Cowboy. Tapi dari tadi saya ngelihat narasumbernya kemana, Pak? Oh, gelap kacamata saya. Oke Bi, kalau kayak gitu Sebelum langsung saja, atau obrolan gimana? kita menjadi garing ya. Iya. Nah, langsung saja ini dia. Mister Cowboy. Oke, untuk cerita pertama itu pengalaman pribadi di tempat kerja. Tempat kerja Pak. Di tempat kerja. Tempat. Kebetulan, Oh gimana? kebetulan kan saya di situ pengamanan lah. Oh kayak ini Nah, security gitu. Nah, itulah kurang lebih seperti Security. itu. Di situ saya nunggu penginapan lah. Awal kisahnya tuh saya pas jaga malam. Jaga malam kan, kalau jaga malam tuh biasa dari jam 7 sampai jam 7 lagi ya, 12 jaman kayak gitulah. Dari jam 7 sampai jam 7. Biasa saya jaga kayak gitu, dan antara jam 12 lah, 12:04. Jadi kan kebetulan posisi kalau misalkan saya di pos tuh ada jeda ruang lah, bukan ruang, pintu ya, pintu kecil kayak gitu. Jadi kalau kita Gimana maksudnya Pak? jadi kalau kita jaga tuh memang gerbang ditutup semua, tapi gerbang yang tengah tuh agak kebuka kurang lebih
1 meter lah, 1 meter lah. Oh, buat Ah. motor masuk kira-kira masuk ke Motor masuk, Oke, motor masuk. dari situ nih. Nah, Ya. jadi kalau kita posisi kayak gini tuh ngelihat ke kiri itu kelihatan banget dari sini sampai ke lobi sana tuh kelihatan banget gitu. Heeh. Nah, awal ceritanya kayak gini. Saya lagi posisi kayak gini ngelihat ke sebelah kiri gitu kan. Ke lobby itu kan. Bener ke lobi. Lihat ke lobi tuh kayak ada bayangan yang turun gitu kan. Emang udah biasa sih kayak gitu kan. Biasanya penghuni kan. Oh. Penghuni mau apa gitu kan, mau cari makan atau apa gitu kan. Kebetulan saya lagi nonton wayang waktu itu, gitu kan. Biasa Itu wayang golek. wayangnya wayang apa? Wayang golek. Wayang golek. Kebetulan dalangnya siapa? Saya kirain kan itu penghuni ya yang mau ngambil makanan GoFood atau apalah gitu. Iya. Udah saya balik lagi fokus ke nonton wayang tadi. Iya. Tapi pas ditungguin sampai 10 menit kok ini penghuni kok nggak nyampe gitu ke saya gitu kan. Dari dia jalan tuh kok serasa lama banget gitu. Tapi masih ada bayangan, masih kelihatan bayangan di jalan. Enggak, itu saya udah fokus ke wayang gitu. Kan biasanya saya cuman ngelihat doang gitu, ngelihat oh itu penghuni gitu kan. Meskipun cuman bayangannya doang gitu kan. Pas dilihat nggak ada gitu kan, nggak ada. Oh ya oke lah. Mungkin dia balik lagi gitu kan. Iya. Kita jauh ke Ya, pikiran yang kayak positif gitulah. aja, gitu. Jauh. Selang 15 menitan lah. Datang lagi. Bayangannya tuh datang lagi gitu kan. Saya lihat lagi ke sebelah kiri, lihat lagi saya kayak gini. Memang ada turun. Kayak apa itu posturnya? Jadi kalau bisa dibilang tuh posturnya tuh laki-laki umur kurang lebih 75 tahunan lah. Turun. Style kayak gitu. Stylenya tuh jelas banget, dia pakai baju panjang kotak-kotak, Kemeja. pakai celana panjang juga. Terus kayak yang bawa apa ya? Kalau bawa baju dibuntel sama kain terus di Oh, kayak orang-orang mau mudik. Nah, itu dia benar ya kayak mau mudik. Mudik ya bener mudik. Di situ tuh masih nggak ngeh juga gitu. Ya udah ke depan lagi aja, fokus lagi ke wayang gitu kan. Iya. Fokus lagi ke wayang. Cuman sambil kita lihat wayang, kok kepikiran siapa gitu kan? Oh, iya. Ini tuh Bukan penghuni. Setiap penghuni kan saya tahu ya gitu kan. Iya, pasti. Apa mungkin ini penghuni baru? Sewaktu pas saya jaga malam, otomatis kan jaga Ya, belum paginya kan laporan orang lah. lain. Iya. Nah, belum laporan betul. Belum laporan mungkin ke saya. Oh, ini penghuni baru mungkin gitu kan. Oh ya udahlah. Saya tungguin sengaja. Saya tungguin lagi gitu kan. Ya fokus lagi ke wayang lagi. Pas ditengok ada. Ada. Dia cuma lagi duduk di tangga. Nah, duduk di tangga di situ. Si bapak itu diam. Itu udah jelas orang. Jelas orang itu. Saya coba samperin. Mas Asmi. Jadi dari pos ke lobi itu kita melewati 1, 2, 3, 4 kamar. Pas jarak kurang lebih 6 meter Di pintu keberapa? Berapa? Di kamar ke berapa? kamar, kalau dihitung dari depan itu kamar terakhir. Kamar terakhir. Jadi kamar Oke. terakhir langsung ada tangga gitu. Ya, oke. Pas kamar terakhir Mhm. suara kunci kebuka. Coba. Pak produser nggak boleh ketawa, Pak. Anda ada dekat kamera, Anda. Anda dekat kamera nggak bisa ketawa, Pak. Suara kunci kayak yang mau ngebuka gitu. Cek. Terus sama lampu juga nyala. Otomatis oh iya si ibu mau keluar gitu. Otomatis saya pas jalan itu kan saya nengok Nengok ke Oh, nengok pintu ke- kan. iya. Karena ini si ibu mau keluar kayaknya. Saya nengok dulu ke si ibu. Pas fokus saya kembali lagi ke yang tadi, pas dilihat, loh ini orang gimana? Di tangga tuh udah nggak ada. Setelah kejadian si kakek itu menghilang, dicari gitu. Saya kejar. Ya, Saya dicari kejar. gitu. Oh, saking penasaran. Saya kejar sampai roof, lantai paling atas. Sampai ke atas. Tapi pas begitu naik, saya cek satu-satu, nggak ada suara pintu kebuka, terus ketutup lagi.
kayak orang yang masuk terus nutup pintu lagi, nggak ada. Oke. Yang akhirnya saya coba turun, balik lagi kan ke pos, buka lagi gitu kan, nonton wayang lagi untuk ngilangin rasa takut ya. Iya. Jujur aja takut gitu kan. Iya, Udahlah, sih. kita anggap aja apa gitu kan. Nggak lama dari situ tuh apa ya, masih kalau misalkan ngalenyap tuh bahasa Indonesia tuh apa ya? Ngalenyap itu Ngalenyap itu Ngelenggut ya? ngelenggutan. Ngelenggutan. itu sama jauh Sunda. Ngelenggutan. Ya gitulah gitu ya. Jadi Tidur ayam, kalau bisa tidur ayam, ya. dipraktekkan tuh. Tidur. Nah, gitu. Benar. Nah, kayak gitu. Itu ngalenyap ya. Itu ngalenyap. Jadi kita nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa. Tapi ngalenyap itu kayak gitu, tidur sesaat. Nah, pas ngelenyap terus saya bangunnya tuh karena ada suara. Ada suara, makanya saya bangun lagi gitu kan. Dia ngomong kayak gini, Abah diusir ke Gunung Gede. Abah diusir ke Gunung Gede. Jadi si Abah tuh kayaknya tuh dia emang udah lama tinggal di situ. Si Abah tuh udah lama di situ. Mungkin ya. Owner di situ tuh emang dia tuh percaya banget lah sama hal-hal yang kayak gitu. Maaf nggak kebahas di pos saya tuh sebetulnya tuh deket pos saya tuh di sini tuh ada tangga lagi. Nah di sini tuh memang udah tersedia kayak sesajen kayak gitu. Oh, benar Bi. Di tempat saya pun kayak gitu, Bu. Nggak Jadi sesajen. Emang dipelihara. Gila enggak? Jadi emang sering sih kayak gitu juga. Mungkin ya. Adat, namanya juga adat dan nggak, jadi ada penampakan nih. Penampakan Abah ngeliatin Mr. Cowboy. Mr. Cowboy ngeliat penampakan yang dimana penampakan itu tuh diusir sama ada penampakan yang lebih itu lagi dan Anda masih betah. Di sana ada dan yang lebih besar. dipelihara gitu. Memang kayaknya sih Nah, memang itu. banyak emang kalau kalian lihat di film horor emang banyak sih yang melihara kayak gitu ya. Ya mungkin buat keuntungan, salah misalnya. satunya buat Biasanya kan nyari keuntungan. Kalau saya saran sih ya lebih ke melihara kuyang aja. Itu jadi ada ginjal, usus, Itu bisa hati, ini ya. liver, dan Bener. banyak gitu, 100 set gitu Bener, bisa satu set bisa didonor gitu. kuyang. Kuyang Pak. Sehabis dari situ Oke. nggak lama, kisar 2 mingguan lah ya. 2 mingguan dari kejadian itu ada kan. Jadi owner yang punya tempat saya tuh dia tuh bisnisnya bukan cuman di penginapan doang. Nah, bukan itu. Jadi dia punya bisnis yang lain juga. Bisa dibilang pabrik lah ini. Dia punya pabrik juga. Di pabrik itu dia kayak punya tangan kanan lah gitu, kepercayaan dia. Yang misalkan di penginapan ada kerusakan apa nih, listrik, ya udah panggil aja si bapak ini gitu kan. Oke. Nah, panggil di situ gitu kan. Nah, kebetulan ada listrik penghuni yang rusak, ya dipanggil lah. Baru ketemu kan sama saya, karena orang itu tuh udah lama nggak pernah datang ke penginapan, karena penginapan baik-baik aja gitu kan, nggak ada yang rusak, nggak ada apa gitu kan. Dia datang ke pos, ngobrol. Baru ya di sini, iya Pak, saya baru di sini Pak, ya, baru dipindah tugasin ke sini. Ya, gitu. Dan si bapak itu bilang gitu kan, udah kenal belum sama Abang? Kok si Berarti bapak ini emang udah jadi penunggu sih ya, si orang Abang. nah itu dia gitu kan. Berarti sampai sekarang alhamdulillah belum ini lagi ada interaksi lagi Dengan sama Abah. sosok Abah itu. Kalau untuk sama sosok Abah sih alhamdulillah. Kalau untuk yang di depan tuh sempat saya kejar karena ya itu, karena saya pikirannya tuh bukan yang kayak gitu, yang dia ngeluarin setengah badan gitu, Itu jadi serem yang kelihatan sih, tuh itu setengah serem. badan gitu, setengah badan. Ketika ada penampakan, kalau misalnya dia yang langsung gitu kan, Kaget. jelas kaget. Apa-apa, Tapi gitu. tuh saya udah, nah ini layar. Setengah. Ini layar. Nah, kayak Hot gitu. frame. Begitu. Lagi duduk, pertama kepalanya ya. Dia pertama kepalanya yang kayak nengok gitu. Cowok, Perempuan Mas. Perempuan.
Kenapa saya bisa lihat itu perempuan ya? Karena pas begitu dia nengok tuh rambutnya kayak seng. Saya kirain teh dia cuman berani sekedar nengok doang gitu kan orang. Ya, karena saya kan pemikirannya oh itu orang gitu kan. Dia mau ngelakuin apa itu nengok karena ada saya mungkin dia balik lagi. Ternyata tidak. Begitu dia nengok dia malah ngeluarin semua badannya. Tapi saya masih berpikir oh itu orang. Bentukannya gimana, maksudnya dia pakai pakaian gimana? Celana panjang cuman yang gombrang tapi kelihatan setengah, hampir kayak mirip rok lah kalau dilihat dari setengah tuh gitu kan. Saya kejar gitu kan karena pikiran saya itu orang gitu. Dikejar, sementara posisi kalau saya ngejar dia Mas Riki, terus dia lari sekencang apapun dia lari, pasti saya bisa lihat dia lari gitu kan. Masih bisa lihat karena dari situ tuh jalan tuh panjang banget gitu, panjang nggak ada belokan-belokannya. Nah ini nggak ada. Ya berarti kejar belok berarti kan? Kejar belok nggak ada. Di situ udah. Itu malam pertama, malam kedua ada rasa ketakutan juga pas jaga gitu kan, ada rasa ketakutan. Kalau kejadian apapun gitu kan harus kita laporin, terus kita tulis di buku mutasi. Begitu saya nulis, lagi enak lah nulis gitu, lagi enak nulis. Terus ada yang lempar, kirain batu. Rambut segede gini anjir. Rambut gulung bulat diameter segede gini. Ini isinya tuh rambut hitamnya sedikit, rambut putihnya yang banyak. Masya Allah ini apa? Apa mungkin yang kemarin gitu gara-gara kita kejar atau apa gitu kan? Padahal bukan nantangin atau apa gitu kan? Rekan kerja saya juga dia ngalamin hal yang sama gitu. Dia lagi nulis, posisinya kan meja gini nih. Jadi ini bawah meja. Yang tiba-tiba datang gitu kan. Dia kirain ular. Pas dilihat jelas-jelas ini rambut. Pure rambut jalan asli, nyeperin hampir kena kaki bro, kena kaki yus ya gitu. Begitu si bapak itu dia jalan langsung ngeliat, langsung diam. Panjangnya segini kurang lebih sini kayak. Karena dia ngobrol buka pembicaraan kayak gitu ya, makanya saya juga ngobrolin lah pengalaman saya yang dilempar itu gitu kan. Tapi jadi penasaran juga sih Bi, pernah lihat pun itu enggak pernah, maksudnya pernah lihat di film-film pun ya rambut ujung-ujungnya pasti muncul lah gitu si sosok itu kan, kebanyakan gitu. Ini pure rambut doang gitu. Udah gitu. Ngapain gitu dia? Mungkin dia gabut. Oke. Jadi itu dia. Kita makin meledak otak kita. Untuk pemanasan Mr. Cowboy aja ini sebenarnya. Karena biasanya yang berinisial akan berlanjut, Pak. Betul. Itu trilogi. Jadi Bapak harus mencari cerita horor. Aduh. Pengalaman dulu. Jangan Bapak kerja lagi. Aduh. Jadi itu dia cerita dari Mr. Cowboy yang cukup mengerikan ya. Iya. Karena dan cukup mengerikan dan aneh sih. Sih dalam arti ya blow mind sekali ini. Jadi mungkin kalian punya saran-saran yang wah untuk kedepannya hororan, kalian bisa komen-komen aja di bawah. Kasih saran kita, dan seperti tadi cerita juga bisa dikirim ke email yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan terima kasih kepada Mr. Cowboy. Terima kasih. Oke. Nanti bayarannya di depan. Semprot. Oh iya. Gak boleh salah gitu. Gak boleh salah. Ini tehnya sekalian, silakan. Biar masuknya pergi ke dalam gitu. Nih tuh udah. Pokoknya buat kalian jaga tetap kesehatan kalian. Betul. Jangan kemana-mana dulu, stay di rumah. Kalian masih banyak aktivitas yang bisa kalian lakuin di rumah juga ya. Betul sekali. Kalian harus nongkrong di luar buat apa gitu. Kayak mari kita perbaiki lagi dunia ini menjadi lebih baik. Amin. Dan jauhi virus, bukan orangnya. Jadi itu dia cerita dari Mr. Cowboy. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan ingat, jangan pernah anggap kalian sendirian. Oke, mantap.